Salam dan selamat petang semua kepada para Bapak yang dikasihi Tuhan. Untuk petang ini kita akan mendengar satu bacaan firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Ibrani 6 ayat 11 hingga 12. Dan saya akan membaca di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Sekali lagi di dalam Ibrani 6 ayat 11 dan 12. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan oleh Allah. Inilah pembacaan firman Tuhan. Para Bapak yang dikasihi Tuhan, kita seringkali mendengar kata-kata yang diungkapkan bagi orang yang sedang menantikan sesuatu, di mana seringkali yang kita dengar adalah penantian suatu penyiksaan. Ungkapan seperti ini, sadar atau tidak, akan memberikan kesan yang negatif jika tidak dapat difahami dengan lebih baik. Untuk petang ini saya akan kongsikan firman Tuhan yang akan mungkin menjadi lawan atau mungkin akan menjadi penawar kepada penantian itu, sehingga tidak akan menjadi sesuatu yang menyiksakan lagi, tetapi sebaliknya menjadi sesuatu yang lebih positif kepada kita. Penantian suatu penyiksaan dapat dirawat dengan tema renungan yang saya kongsikan pada petang ini, yaitu kesabaran timbul dari iman. Para Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap kita pasti pernah mengalami keadaan di mana kita merasakan kita sudah tidak berarti lagi, atau ada yang sudah merasakan bahwa kita tidak dapat menunggu lagi untuk menyelesaikan sesuatu masalah, sehingga kita mengambil keputusan untuk bertindak sendiri. Juga kita mungkin pernah mengalami masalah sehingga membuat keputusan tanpa melibatkan Tuhan. Secara pribadi berperanan menjadi penasihat kepada orang lain. Di dalam semua keadaan ini, ianya akan ke arah positif jika kita memiliki kesabaran yang timbul dari iman kita kepada Kristus. Di dalam firman Tuhan yang sudah dibaca sebentar tadi, ini berbicara mengenai gaya hidup kita sebagai orang percaya. Penulis surat Ibrani khususnya di dalam bahagian ini mau menguatkan semua umat yang berada di perantauan supaya tetap kepada kehidupan yang berkenaan kepada Tuhan. Mereka diharapkan supaya sungguh-sungguh percaya dan berpegang kepada pengharapan, seperti apa yang tertulis di dalam ayat yang ke-11. Di dalam konteks kita sebagai bapak-bapak atau wira di jemaat PCS Ayung Melo ini, kita juga turut didorong supaya melibatkan Yesus Kristus ketika kita sedang berhadapan dengan cobaan hidup kita. Kita boleh saja membuat keputusan untuk menyelesaikan masalah kita, tetapi selalunya kalau kita berada di luar Yesus, semuanya akan berakhir dengan kekecewaan atau juga akan berakhir kepada pemberontakan, sehingga membuatkan pergaduhan di dalam keluarga yang tidak terkawal. Dalam arti kata yang lain, di luar Yesus, ketidaksabaran itu yang menonjol dan menguasai hidup kita. Oleh sebab itu, sekali lagi saya tekankan bahwa kita perlukan Yesus
dan percaya kepada Yesus Kristus bahwa satu-satunya pribadi yang membuatkan kita tetap dapat hidup dengan penuh kesabaran. Kesabaran yang timbul dari iman kita kepada Yesus bukan hanya mampu menyelesaikan masalah di dalam keluarga kita, tetapi juga jauh lebih daripada itu, dikatakan bahwa kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan oleh Allah, seperti yang tercatat di dalam ayat 12 di dalam terjemahan Indonesia. Ini berarti bahwa kesabaran yang timbul dari iman yang dapat kita terapkan di dalam hidup kita secara berkeluarga maupun bermasyarakat boleh memberikan perubahan yang lebih besar kepada kita, bukan hanya pada petang ini, tetapi juga untuk kehidupan kita di masa akan datang. Justru itu, marilah kita melangkah bersama dengan penuh kesabaran sambil menanti terhadap apa yang Tuhan kerjakan kepada kita semua. Amin. Tuhan memberkati semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, karena pada petang ini kami ada kesempatan untuk mendengar firman-Mu, telah mengingatkan kami bagaimana seharusnya kami hidup di dalam penuh kesabaran. Kami tidak boleh membuat keputusan untuk menyelesaikan masalah dengan hanya mengandalkan kekuatan kami, tetapi sebaliknya kami harus melibatkan Tuhan, bahkan mengutamakan Tuhan di dalam kami mengambil keputusan saat kami berhadapan dengan masalah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.